Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan pengurus Masjid Al-Amilin Sukajadi Pekanbaru beserta jajarannya, orang-orang tua kami, para ustaz, jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada malam ini. Insyaallah semua kita yang hadir diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nawaitu kita datang ke masjid ini mudah-mudahan murni karena ridha dan mengharapkan keridhaan dari Allah Azza wa Jalla. Maka oleh karena itu rasa syukur selalu kita panjatkan. Washkuruli wa la takfurun, bersyukurlah kepadaku jangan kalian kufur, kata Allah. Maka bentuk dari salah satu rasa syukur kita datang ke rumah Allah mengadakan ta'lim. Dan ta'lim ini merupakan salah satu pintu kita memudahkan dibukakannya pintu surga Allah, yaitu dengan berta'lim. Dan menuntut ilmu itu wajib, tak ada bedanya laki-laki dengan perempuan, sama, posisinya sama dalam kaitan menuntut ilmu agama, ilmu yang kaifiat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Tentu setiap salawat yang kita panjatkan, harapan kita cuma satu. Di akhirat kelak kita dipanggil oleh Rasulullah sebagai umatnya. Jangan nanti bertepuk sebelah tangan. Kita mengaku sebagai umat beliau, tapi rupanya beliau tak mengakui kita sebagai umatnya. Na'udzubillah. Kalau bukan kita umat dari Rasulullah, kemana lagi kita akan mencari tempat berlindung? Kita tak dapat syafaat dari beliau. Dan Allah berikan keluasan syafaat tersebut bagi orang-orang yang dekat mengamalkan ajaran yang beliau ajarkan. Maka salah satu yang harus kita lakukan adalah konsisten untuk menjalankan syariat Nabi. Disebut dengan ittiba', ikut dengan Rasulullah. Maka syarat amal itu setidaknya ada 3, baru dia sampai kepada Allah. Kalau bapak sholat nak cukup yang 3 ini, jangan harap amalnya sampai kepada Allah. Mungkin menurut kita sudah sampai, tapi semuanya ditolak oleh Allah. Berapa syaratnya tadi? 3. Yang pertama, mesti dia beramal dengan ilmu, bukan ikut-ikutan. Kalau ibu sholat, wajib tahu ilmu tentang sholat. Orang yang tidak tahu ilmu tentang sholat, meskipun sholatnya benar, maka belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang kita kaji, menuntut ilmu. Yang kedua, ittiba' sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Nabi Muhammad salat maghrib berapa rakaat? 3. Oh, ingin banyak pahalanya buat 4 rakaat. Bukannya diterima, tapi tidak sah solatnya. Maka harus sesuai dengan tuntunan Nabi. Pertanyaannya hari ini, Nabi berkunut atau tidak? Apa? Nabi berkunut tidak salat subuh ya Pak? Dari mana Pak tunggu? Ya? Nabi berkunut atau tidak? Maka pertanyaan kalau seperti ini, kalau ibu sholat di masjid depan itu ada kunut, ya? Kalau mungkin di sini ada kunut subuh, ada kunut di sini. Pertanyaannya, dua-duanya ikut Nabi. Coba tanya orang itu, kenapa sholat nak berkunut di sini? Ikut Nabi. Di sini kenapa berkunut? Ikut. Dua-duanya ikut Nabi. Terus gimana kita memandang ini?
Maka fikih itu ada dua syariat itu. Ada sifatnya hukum qat'i, ada hukum zanni. Kalau sifatnya hukum qat'i itu ada, tak boleh berubah lagi Pak. Kalau maghrib itu 3, mulai dari Makkah sampai ke Indonesia maghribnya berapa rakaat? 3. Itu namanya hukum qat'i. Tak ada perdebatan. Tapi kalau masalah kunut dan tak kunut, itu namanya hukum zanni khilafiyah. Bagaimana seorang muslim menyikapi khilafiyah, di situ namanya tasammuh. Apa itu tasammuh itu Ustaz? Berlapang dada. Tak boleh salah menyalahkan. Maka mazhab Syafi'i mengatakan orang yang salat, ibu salat sebagai makmum, imam tidak berkunut, ibu berkunut, maka salat ibu batal. Karena prinsip dalam fikih makmum harus ikut imam. Kalau imam tak berkunut, maka makmum tak boleh berkunut. Kalau imam berkunut, makmum wajib berkunut. Jadi bapak solat ni dengan orang berkunut, bapak tak ikut kunut, maka solat batal. Nah, ini namanya berlapang dada, tasammuh, tak boleh salah menyalahkan. Dan ini kadang-kadang menyikapi ini tidak dengan lapang dada, ini yang menyebabkan terjadinya perpecahan umat Islam. Padahal itu masalah zanni, bukan qat'i. Seperti solat 5 waktu itu qat'i. Bismillah antara jahar dengan tidak, itu zanni, boleh jahar, boleh tidak. Tarawih antara 8 dengan 20, itu namanya zanni. Mau bapak ikut 8 boleh, ikut 20 bagus. Yang tak bagus tu yang tak. Nah, ini masalahnya. Cuman di Pekanbaru solat 8 gaya 20 pintar ya. Solatnya 8 ya, tapi 22 pakai selawat. Itu sebetulnya solat 20. Ya. Banyak masjid berpindah, alasannya apa? Kalau kami buat 20 Ustaz hilang jemaah. Tak ada lagi. Tak ada jemaah. Tapi karena ini masalah khilafiyah, tidak masalah. Harus kita berlapang dada dalam melihatnya. Maka di sini ada 3 tadi. Yang pertama ilmu, yang kedua ittiba, harus ikut dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa terjadi perbedaan Ustaz? Itu di situ istinbat hukum ulama. Kadang Rasul berkunut, kadang Rasul tidak berkunut. Kadang Rasulullah salat 8, tapi sebagian sahabat mengatakan 20. Di sini dan zaman Umar ditetapkan tarawih 20. Maka terjadi perbedaan pendapat ulama. Bagaimana sikap kita? Bolehkah kita memilih? Boleh saja, tapi harus sesuai ilmu. Yang tak boleh itu memilih tapi tak ada ilmu, tak ada dasar. Saya tanya Bapak Ibu, bersentuh kulit laki-laki dan perempuan batal atau tak? Batal tak wudhunya? Batal tak, Bu? Kalau suami sama istri batal tak, Pak? Nah, ini khilafiyah. Ala mulai ibu berdebat, kalau aku batal kalau akan mulai itu. Mulai dia. Mazhab Syafi'i batal. Suami istri kenapa batal? Karena bukan mahram. Bukan mahram. Jadi maka dalam hukum fikih, dan yang ketiga baru amal ibadah itu diterima oleh Allah, niat yang ikhlas. 3 ini aja syaratnya Pak. Ilmu, ittiba, ikhlas. Kalau urusan ikhlas tergantung hati masing-masing. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Inilah dalilnya. Allah tidak menengok bentuk kamu,
Allah tidak menengok harta kamu, tapi yang Allah tengok hati dan ketakwaan kamu kepada Allah. Di sinilah letak ikhlas tadi. Jadi amal itu sampai kepada Allah bukan dalam bentuk kuantitas, banyak atau sedikit, tapi berbentuk kualitas. Kualitas itu seperti apa? Ittiba, ilmu, ikhlas, lengkap tiga-tiganya, sempurna amal ibadahnya. Mungkin ibadahnya bapak tuh sedikit, tapi maksimal. Daripada ibadahnya banyak, tapi tidak dengan dasar yang kuat. Makanya sama dengan sedekah. Lebih banyak pahala sedekah 1 juta atau sedekah 5 juta? Kalau asalnya kan 5 juta. Tapi di sisi Allah, mana yang kuat? Tentu yang ikhlas. Tengok kuantitas tadi. Kalau yang bersedekah itu 5 juta tapi caleg, contoh. Caleg dengan niat, kalau sedekah 5 juta, dia harus dipilih. Atau bukan karena Allah lagi. Bukan karena Allah, maka tak ada nilai. Lebih baik ibu sedekah 20.000 tapi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita kaji ilmu di sini, ilmu tentang ibadah. Maka bab salat kemarin kajinya. Di bab salat secara kita review lagi, ada 5 syarat. Syarat salat kemarin ada 5. Kita ulang-ulang lagi, ada 5 syarat. Yang pertama suci dari hadas. Yang kedua suci dari najis. Yang ketiga menutup aurat. Yang keempat menghadap kiblat. Yang kelima masuk waktu. Oke, syarat yang 5 ini harus sempurna. Ulang. 1, suci dari hadas. 2, suci dari najis. 3, menutup aurat. 4, menghadap kiblat. 5, masuk waktu. Kalau 5 syarat ini cukup, baru bisa kita laksanakan sholat. Kalau tidak, sholat apapun khusyuknya takkan sampai kepada Allah. Kenapa? Syaratku kurang. Allahu Akbar, wuduknya bagus, bacaannya bagus, sholatnya bagus. Jatuh tai cicak, basah, tam di sini, meleleh pula tai cicak. Terus saja bapak tu sholat, sah tak sholatnya? Sholat sah, tapi syarat tidak cukup. Kenapa syarat yang tidak cukup di sini? Tidak suci dari tai cicak najis atau enggak? Najis, maka sholat ketika itu tidak sah. Sederhana saja. Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi. Rupanya kakinya tadi terinjak paku, tak sadar, meleleh darahnya. Oh, berdarah kakinya. Ulang sholatnya Pak. Darah najis atau enggak? Najis. Atau orang-orang dulu digigit apa namanya tuh? Gigi Aceh. Kan tak sadar ya Pak. Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi. Tengok balik sarung tu Aceh sana berdarah. Kurang syarat 1, tidak suci dari najis. Jadi harus sempurna sucinya. Maka hati-hati qada hajat. Kita buang air kecil, pakai celana, menetes sedikit di celana, bawa sholat. Syarat rukunnya cukup, sempurna bacaannya, tapi kena 1 syarat, tidak suci dari najis, maka sholat tidak sah. Ya, hati-hati kita. Maka 5 tadi harus kita hafal yang 5. Suci dari hadas, suci dari najis, menutup aurat, menghadap kiblat, masuk waktu. Poin pertama, suci dari hadas. Hadas terbagi 2. Hadas ketek, hadas godang. Ini dulu kecil godangnya bukan hadas tadi. Ada yang kecilnya, ada yang godang. Hadas kecil apa Bu? Kondisi tidak berwudu. Itu namanya hadas kecil Pak.
kondisi yang tidak berwudu. Itu namanya hadas kecil. Hadas besar terjadi sesuatu yang menyebabkan mandi junub, haid, nifas, wiladah, hubungan suami istri, inzal, keluar sperma, segala macam. Ini disebut dengan hadas besar. Jadi pertama tadi suci dari hadas. Hadas terbagi dua, hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil tidak berwudu. Tentu satu-satunya cara menghilangkan hadas kecil adalah berwudu. Wudu. Ibu berwudu tadi. Apa wudu, Pak? Dalam wudu ada 4 syarat. Ada 6 rukun, ada 18 sunat, ada 4 yang membatalkan. Apa ibu ya? Apa? Berapa tadi syarat wudu? 4. Rukun 6. Sunat 18. Yang membatalkan 4. Itu ilmu tentang wudu. Pusing ibu, paham ibu. Ngerti tak? Aduh yang kowi aja mukanya mahal. Namanya amal maka. Jadi ada syarat wudu, ada rukun wudu, ada sunat wudu, ada yang membatalkan wudu. Syarat wudu ada berapa tadi? 4. Pertama, airnya harus suci. Sudah kita kaji kemarin tuh, Pak. Airnya harus suci, lagi mensucikan, disebut dengan air mutlak. Terbagi 7. Apa yang dimaksud air mutlak? Air yang turun dari langit, air yang terbit dari bumi. Selain itu tidak sah. Apa contohnya? Air kelapa tidak sah, air akar tidak sah. Yang penting terbit dari bumi, turun dari langit. Apa yang terbit dari bumi? Sungai, air mata air laut, air sumur, air apa lagi? Salju. Air yang turun dari langit, hujan, embun. Itu semuanya disebut dengan air mutlak, sah untuk berwudu. Jadi air laut sah, boleh untuk berwudu air laut, karena dari bumi. Kedua, tak ada penghalang antara air dengan basuhan. Contoh, awak sobi katakan inai tak masuk, kutet, tato, penghalang tadi, atau rambut dicat dan segala macam. Yalah khusus solat, tetapi rambut dicat, rupa rambut itu tidak basah oleh air, berarti solat selama ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Atau kita pakai kutet terus, basah nak air di dalam, berarti solat dia selama ini tidak diterima oleh Allah, karena wudunya tidak sah. Paham Bapak Ibu? Karena wudunya tidak sah. Ada penghalang antara air dengan anggota wudu. Yang keempat, yang ketiga, tak boleh air tadi berubah ketika dibasuhkan ke anggota wudu. Yang keempat, bahwa bagi dawam hadas mesti dia berwudu ketika masuk waktu. Siapa dawam hadas itu Ustaz? Pakai keteter nih contohnya, atau menetes terus air, buang airnya. Itu syarat dia sholat harus berwudu menjelang sholat. Ketika dia sholat Allahu Akbar, tetap dia menetes qada hajatnya, maka dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ngerti juga? Paham? Masuk rukun wudu. Rukun wudu ada 6. Wa arkanuhu 6. Rukun wudu ada 6. Yang pertama niat. Niat. Sesuatu itu mesti dengan niat. Kalau ibu niat wudunya kapan? Bila Pak niat wudu Pak? Sebelum membasuh atau setelah membasuh? Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil. Ini lafaznya. Kalau dalam hati awak, sengaja aku ngambil wudu untuk menghilangkan hadas kecil. Niat itu di mana letaknya?
di hati. Di kapan niat itu diletakkan? Sebelum membasuh atau sesudah membasuh? Nah, di mana letak niat? Di hati. Kapan niat dijatuhkan? Beriringan dengan basuhan pertama. Qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi. Mestilah dia berniat beriringan dengan perbuatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika air sampai di muka, sengaja aku ngambil wudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Menurut mazhab Syafi'i. Kalau ibu selama kau niatnya apa? Ibu, apa lah? Boleh lapor selama kau niatnya apa? Pas cuci tangan, ya. Pas cuci tangan, pas cuci muka itu niat yang benar. Kalau cuci tangan itu belum niat itu macam Bismillah saja, Bismillahirrahmanirrahim, atau di pengantar, nawaitul wudu'a boleh dibaca di situ. Sama dengan sholat, niat sholat di mana? Ketika takbir Allahu Akbar, di situ letak niat sholat tadi. Tidak boleh terlambat, tidak boleh diakhirkan, tapi dia harus beriringan antara niat dengan basuhan. Itu yang pertama. Wala takfa niyatu istibahati ma yundabu. Mesti dalam niat tadi digunakan niat wudu tadi untuk sesuatu yang diwajibkan. Contoh niat umum apa? Sengaja aku ngambil wudu untuk sholat. Berarti boleh untuk seluruh sholat. Tapi kalau ibu niatkan sengaja aku ngambil wudu untuk baca Quran, maka hanya untuk baca Quran, untuk sholat tidak sah. Kenapa? Dia ngambil wudu untuk sesuatu yang sunnah. Baca Quran apa hukumnya, Pak? Sunnah. Sengaja aku ngambil wudu untuk baca Quran, sengaja aku ngambil wudu untuk menuntut ilmu, berarti tak masuk. Maka niatnya harus umum. Sengaja aku ngambil wudu untuk menghilangkan hadas kecil, boleh. Untuk membolehkan sholat, boleh. Maka umum ketika itu niat seperti itu. Yang kedua, ghaslun zahir wajhin, membasuh zahir wajah. Apa maksud zahir di sini, Ustaz? Seluruh yang nampak wajib basah, termasuk bibir luar. Ibu nampak bibir luarnya? Nampak. Maka wajib basah. Ibu tu pakai gencu, pakai apa? Pakai lip gloss tu ya. Untuklah ibu tadi Bismillahirrahmanirrahim itu. Langsung mulutnya berarti tidak basah, tidak sah untuk ibu. Maka disebut zahir wajah. Zahir wajah itu maksud yang nampak itu wajib basah, Pak. Termasuk bibir luar. Ya sederhanakan saja, normalkan saja ketika membasuh tadi, supaya semuanya basah. Termasuk bibir bagian luar, bukan bibir bagian dalam. Bibir bagian luar. Seperti itu. Mana bibir bagian luar itu? Taulan ma baina manabiti ra'sihi wa ta'muntahal lihya. Taulan panjang wajah itu mulai dari bekas tumbuh rambut sampai ujung dagu. Di mana bekas tumbuh rambut ghaliban, tapi kebiasaan Bu. Kebiasaan rambut awak itu di mana tumbuhnya? Sini kan? Ini namanya apa tuh? Kebiasaan. Berarti dari sini wajib basah sampai ujung dagu. Maka kalau ibu pakai pulak mukena ngambil wudu, nopan-nopan aja basah. Jadi dari mana batasnya tadi? Bekas tumbuh rambut pada kebiasaan. Kenapa bahasanya ghaliban? Dia sebagian orang ada rambutnya di sini bu tumbuhnya. Yang ini tidak wajib berarti kebiasaannya saja. Kebiasaan tumbuh rambut itu di mana? Itu batas. Sampai ujung dagu itu namanya wajah.
Tidak boleh sedikit pun tidak basah. Wa ardan, lintang, ma baina uznaihi, antara dua putik telinga. Mana putik telinga ibu? Koha. Jadi lintangnya dari sini wajib basah sampai sini. Panjangnya mulai tumbuh rambut sampai ujung dagu, basahkan semuanya. Kalau tak basah, tak sah wudunya. Tak sah wudu, tak sah sholat. Maka wudu itu bukan sesederhana yang kita lihat. Mesti betul-betul basah wajah zahir tadi. Paham Bapak Ibu ya? Yang ketiga, wa yajibu wasfu sya'ri wajhi, wajib basah rambut-rambut wajah. Ada bulu-bulu jambang segala macamnya wajib basah semuanya. Termasuk jenggot yang di wajah tadi wajib basah. Ujung dagu termasuk bibir luar. Khamratus syafatain dalam bahasa Arab. Bibir yang merah di luar itu wajib basah. Udah berapa tuh? Rukun wudu sudah berapa? Mengamu ibu. Allahu Akbar. Udah berapa rukun wudunya? 2. Niat, basuh wajah. Yang ketiga basuh 2 tangan. Tak jauh hafal. Basuh 2 tangan. Hingga 2 mata siku, tidak perlu diterangkan. Ini jelas nih. Yang ketiga. Apa lagi yang ketiga? Yang pertama niat, yang kedua wajahmu muka, yang ketiga 2 tangan, yang keempat apa yang keempat? Mengusap. Nah, jadi bahasanya bukan membasuh, mengusap rambut ba'di ra'si. Usap sedikit aja. Boleh seperti itu, tapi Nabi tidak pernah mengusap kurang dari 1/4. 1/4 itu seperti apa coba? Nanti sedikit ambil depannya. Nah, Nabi biasa seperti itu. Tapi mazhab Syafi'i kan cukup 3 helai selesai. Yang kelima, basuh telinga. Yang kelima, yang pertama niat, basuh muka, basuh 2 tangan, usap kepala. Yang keempat, yang kelima, membasuh kaki. Itu telinga Ustaz sunat, tak wajib. Tak dibasuh pun tak apa-apa. Telinga sunat. Tak perlu dibasuh. Apa gunanya mengetahui telinga itu sunat? Mana tahu ibu tadi wudu umrah di masjid itu cuma 1 botol aqua. Tak usah basuh telinga yang rukun saja basuh. Cukup air itu. Cukup rukun saja. Jadi yang kelima adalah membasuh kaki, karena ayat mengatakan yajibu ghusli batini tsaqib wa syaq, wajib membasuh kaki itu sampai 2 mata kaki, termasuk belahan kaki. Ada tuh ibu yang terbolah-bolah, wajib basah. Sempat diisi sama permen karet, belahannya tadi tanggalkan dulu, atau oleh cat tanggalkan dulu, karena mesti dia basah. Begitulah wudu sempurnanya. Mesti dia basah. Selanjutnya yang ke-6. Apa yang ke-6 bu? Tertib. Dahulu dia dahulukan, kemudian dikemudiankan. Tertib di sini memahaminya isyarat juga boleh. Contoh ibu wudu di sungai. Wudu di sungai, karena ibu bapak tadi kajinya lurus, padahal kaki kan dalam sungai itu, dia mau tertib naik dia dulu ke daratan. Itu namanya terlalu lurus kita itu. Ya, boleh dalam sungai tadi kita wudu. Bahkan para ulama mengatakan menyelam saja kita dengan isyarat membasuh semuanya, maka wudu sudah sah. Gimana tertib di situ? Kaki sudah masuk air ke sungai kan, masuk kaki di air tadi. Berarti itu bahasa isyaratnya. Basuh muka, basuh tangan, usap kepala, langsung kaki sudah di dalam air dia. Maka ketika itu tertib sudah mencukupi.
Nah, itu rukun-rukun dalam berwudu. Ada yang bertanya? Silakan. Ada waktu sedikit. Nah, silakan, Bu. Ya, silakan. Ya. Oh, dia itu kajinya dulu ya. Kalau makan-makan batal wudu katanya. Makan makanan batal wudu. Ya. Enggak batal wudu. Karena kaji kita belum sampai yang membatalkan wudu ya. Tapi wajib juga saya terangkan bahwa makan itu tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan makan itu adalah sholat batal. Salah satu yang membatalkan wudu tidak makan. Tapi salah satu yang membatalkan sholat makan. Kok bisa Ustaz makan membatalkan sholat? Kan aneh. Ada orang makan sampai senang sholat tuh. Allahu Akbar, ada makan enggak? Tapi ulama kok mengatakan salah satu yang membatalkan sholat makan. Oh, rupanya berpikir itulah kaji ibu tadi itu. Habis wudu kalau mau sholat tuh kalau bisa jangan makan. Nanti ada ibu-ibu ngambil wudu, setelah wudu nampak jagung rebus dimakan tuh. Batal nggak wudunya? Tidak. Sah sholatnya? Sah. Cuman persoalan nanti Allahu Akbar keluar satu. Mau ditelan, mau dibuang, malu. Akhirnya Bismillahirrahmanirrahim masuk dalam langsung. Jagung yang satu tadi langsung masuk, batal sholat ibu. Kenapa? Ibu makan. Makanya sebelum sholat tuh disunnahkan nanti siwak, gosok gigi. Apalagi lubang giginya banyak. Yang dimakan ayam geprek. Tiba situ nampak lo saterio tuh makan. Masuk isya, Allahu Akbar, rakaat pertama keluar daging ayam tuh. Bocaro tuh. Mau dibuang, malu, nggak mungkin kan? Dia salat jamaah. Akhirnya ditolak bapak tuh langsung. Maka sholat itu batal. Intinya Bu, makan tidak membatalkan wudu. Tak ada membatalkan wudu itu makan. Tapi makan membatalkan sholat. Makanya ada pesan di sini sebelum sholat jangan makan dulu kecuali gosok gigi. Nanti sampai kita ke sunat wudu. Salah satu sunat wudu itu adalah gosok gigi. Ada 18. Maka yang kita kaji 2 syarat dulu. Syarat wudu, rukun wudu. Nanti baru masuk kepada sunat wudu. Setelah sunat wudu baru masuk kepada yang membatalkan wudu. Karena wudu ini dasar kita. Dasar kita sebelum sholat. Baru masuk nanti rukun mandi. Cara mandi wajib. Apa motivasi kita ngaji ini Pak? Karena saya ini kan setiap orang mau nikah itu kan ditatar tuh. Heran kita hari ini ilmu orang tentang fikih ini Pak. Ada catit tuh mau nikah, pendidikannya ada yang S2, S1. Kan sebelum nikah ditatar dulu, suruh ke ruangan. Saya suruh tak masuk ke ruangan saya tatar dulu. Ada masuk dia. Catit tuh gampang saja supaya jujur dia. Diancam kalau kamu tidak jujur tak saya nikahkan. Langsung jujur itu Pak. Takut dia kalau tidak dinikahkan. Pertanyaannya itu saja tentang hal-hal yang berkaitan dengan ibadah. Terutama mandi jinabat, mandi wajib. Karena orang keluarga nanti ketemu dengan ini. Ditanya lah, kamu tahu gak rukun mandi wajib berapa? Rukun mandi mengangoyo. Berapa rukun mandi wajib? Nggak tahu dia. Katanya calon istrinya. Rukun mandi wajib itu berapa? Sabun Pak gua, sampo, kata la ilaha illallah. Disobutnya sampo sabun. Padahal sampo dan sabun itu tidak rukun mandi. Bahkan sabun dengan sampo itu bisa menyebabkan mandi itu tidak sempurna. Maka kalau awak mandi wajib, selesaikan dulu basah dengan air murni.
Karena mandi dengan air sabun bukan lagi air mutlak. Maka sebelum mandi itu harus basah dulu dengan air murni. Lajole, sopan dan basah semuanya, barulah pakai sabun. Baru pakai sampo. Orang kadang-kadang pas baru mau mandi sudah pakai sampo sabun. Akhirnya yang mandi wajib itu dijadikan air sabun, bukan air mutlak lagi. Nah di sini ilmunya penting. Termasuk masalah wudu ini yang kita kaji. Masih ada yang bertanya? 1 menit lagi Pak. Silakan. Dalam fungsi kita sholat berjamaah. Tadi tertarik dengan misalnya petikan itu. Kita posisi berdiri di depan. Kemudian rakaat sudah terakhir. Ini apakah kita langsung beranjak? Yang kita lewati banyak orang. Mengganggu orang. Apakah kita selesaikan, kita ganti lagi terus? Langsung kalau dia itu cair, kalau padat bisa langsung terbuang, kena kita kan? Karena dimaafkan. Maka najis itu ada najis ma'fu, najis yang dimaafkan, ada najis yang tidak dimaafkan. Nanti sampai kita buat najis, seperti pembagian najis itu berapa, najis-najis yang dimaafkan itu apa. Tapi kalau meleleh itu kan tidak bisa dimaafkan, itu langsung banyak dia di badan kita, itu langsung batal, keluar kita langsung. Tidak masalah, karena sholat kita sudah batal, harus keluar dari sah. Karena sholat sudah batal, harus keluar kita, bisa nanti memutus sah orang. Jadi dalam perkara sholat ini banyak sebetulnya hal-hal yang berkaitan. Kayak kita lah, ibu mau sholat Allahu Akbar, sudah mau tahayat, datang sakit powi. Paham datang, ibu tuh mencret pula, nak mungkin kan? Mungkin ibu gini tahayat begini. Boleh mufarokoh kita percepat. Bapak imam lama pula tahayat, langsung kita baca. Selesaikan saat tahayat sebentar, innaka hamidun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluar ibu, tak apa-apa, sholat sah. Itu namanya mufarokoh dari imam. Kita pisahkan, niatkan dulu, kita berpisah dari imam karena darurat. Ada darurat dari imam. Ya tidak mungkin nanti maka sholat dulu kalau tahayat kan tidak boleh juga. Ya, pembahasan fikih itu luas sebetulnya. Banyak kaji-kaji fikih itu luas. Termasuk yang darurat, maka boleh kita keluar. Duduk lagi. Dapat tak kita pahala jamaah? Dapat. Karena itu bukan karena kita. Jadi Allah itu tidak terlalu susah kita dalam beribadah, asal sesuai dengan ketentuan syariat. Ya itu saja. Waktu sudah masuk. Ada lagi. Masuk jadi iqamatnya. Besok kita sambung insyaallah sunat wudu dengan yang membatalkan wudu. Selesai masalah wudu dulu. Baru masuk nanti mandi wajib. Ini baru poin 1 nih Bu. Suci dari hadas. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.